Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain kembali hadir untuk program Forum Mahasiswa Bijak di hari ini Senin 1 Maret 2020. Dan pemirsa sangat menarik sekali topik yang kita bahas di petang hari ini hingga pukul 7 malam nanti. Kita akan bahas tentang Kampus Merdeka atau lebih lengkapnya kita sebut dengan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim telah mengeluarkan kebijakan mengenai program MBKM. Dan ini memang tentu dalam prakteknya dibutuhkan inovasi dan kreativitas masing-masing perguruan tinggi dalam menjalankan kebijakan ini. Tentunya pada dasarnya kebijakan ini memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi begitu. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai seperti apa. Nah, mahasiswa pun akan diberikan keleluasaan untuk belajar di luar kampus. Seperti apa kemudian tanggapan dari tamu-tamu saya yang hadir pada FMB atau Forum Mahasiswa Bijak pada sore hari ini yang menjadi dosen begitu pun juga mahasiswa, dan apakah ini memang akan sangat efektif ketika dijalankan begitu. Dan nantinya pemirsa sangat spesial sekali di Forum Mahasiswa Bijak kali ini kami nanti akan memberikan satu tayangan kepada Anda tentang hasil praktek begitu ya yang sudah pernah lakukan oleh seorang mahasiswa begitu, dan kalau tidak salah ini sempat dipertandingkan atau diperlombakan. Nah, saya akan perkenalkan dulu dua tamu saya telah hadir di Forum Mahasiswa Bijak kali ini. Yang pertama adalah dosen dari Teknik Elektro Universitas Tadulako Palu, yaitu Ibu Dr. Yuli Asmi Rahman. Ibu Yuli saya manggilnya ya. Ya, selamat datang, selamat petang Ibu Yuli. Ya, kemudian juga hadir bersama saya mahasiswa Teknik Elektro Untat, yaitu Muhammad Juraid. Mas Juraid, selamat petang, selamat datang di Forum Mahasiswa Bijak. Baik, bersama dua narasumber saya pemirsa, sekali lagi kita akan bahas tentang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka atau MBKM. Saya akan langsung mulai perbincangan saya ke Bu dosen dulu. Bu Yuli, kalau kita bicara MBKM ini memang sosialisasinya sudah gencar. Ini kan 2020, setahun yang lalu begitu, kebijakan ini dilakukan oleh Nadiem Makarim begitu. Bagaimana sosialisasinya ke kampus secara general dulu kita bicara, ke Untat? Baik, secara general Universitas Tadulako sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Sulawesi Tengah itu sudah sangat gencar memberikan sosialisasi kegiatan atau program daripada Bapak Nadiem Makarim MBKM. Jadi kalau dari sisi sosialisasi tentunya yang disosialisasikan dulu adalah jenis kegiatannya apa, dan sasarannya kemana. Sasarannya itu sudah secara bertahap, baik ke sisi pelaksana yaitu dosennya, dan ke sasaran objeknya itu mahasiswanya. Seperti itu. Jadi memang sosialisasi sudah dilakukan terus. Iya. Tapi kalau memang Ibu melihat secara esensi atau substansi MBKM ini memang tepat begitu, harus dilakukan kebijakannya, artinya ini didukung begitu Bu? Iya, seperti ibarat gayung bersambut lah ceritanya. Jadi di sisi inovasi terus kebutuhan daripada kurikulum kita memang sudah sangat sejalan sebenarnya. Khususnya kalau kita yang berbau teknis ya. Karena kalau hanya mengandalkan mencari ilmu di bangku kuliah ataupun di dalam kelas itu sangat terbatas. Sementara kita di sini berpacu dengan apa yang terjadi bukan hanya dalam sisi teknologi tapi juga berpacu dengan masa depan ini. Nah, kita tahu sekarang ada IoT segala macam. Nah, itu kalau kita cuma stagnan, teorinya kita dapat, tidak melihat keluar praktek kerjanya atau gimana, istilahnya mungkin akan terseret atau ketinggalan. Nah, dengan program ini saya yakin dan istilahnya optimis bahwa capaian atau daripada tujuan Merdeka Belajar ini untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mencari ilmu, mengembangkan skillnya, mengembangkan kemampuannya, SKP contohnya skill, pengetahuannya dan knowledge-nya itu bisa tercapai dengan kegiatan ini. Baik, Bu Dokter, kan kita bicara ini kan kalau secara harfiah begitu ya, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Artinya kalau merdeka itu berarti bebas, gitu, bebas dari, saya nggak tahu apakah dari kurikulum yang berbelit ataupun juga bebas dari birokrasi atau seperti apa kemudian yang akan dicapai gitu, kebebasan apa nantinya, Bu? Iya. Jadi kebebasan di sini maksudnya adalah sesuai dengan konsep daripada MBKM itu sendiri adalah
mahasiswa diberi kebebasan 3 semester untuk belajar di luar program studi. Luar program studi ini bisa di luar program studi dalam perguruan tinggi ataupun di luar daripada perguruan tinggi itu sendiri. Baik, nanti saya akan elaborasi Bu, kebebasan belajar di 3 semester itu ya, programnya begitu, baik di luar PT-nya, perguruan tingginya ataupun di luar prodinya. Nanti saya akan kembali ke Ibu. Saya ke Juraid dulu. Mas Juraid, sudah pernah dengar istilah MBKM juga? Iya, sudah. Tapi sebelum itu, Mas Juraid ini adalah mahasiswa Fakultas Teknik Elektro. Iya. Iya, dan sudah pernah dengar MBKM? Sudah pernah dengar. Seperti apa kemudian kamu menanggapi MBKM ini? Kalau mengenai MBKM, ketika pertama kali mendengar ya kesannya positif karena kampus menjadi semakin fleksibel, di mana kita bisa bebas untuk mencari ilmu apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin cari di prodi lain, baik di kampus Unpad atau mungkin di kampus lain. Jadi semakin fleksibelnya dunia perkuliahan ini, kita jadi tidak monoton hanya terima teori-teori. Jadi kita bebas mengeksplor apa yang kita inginkan. Jadi tidak hanya monoton di satu bidang. Jadi ya secara keseluruhan positif untuk artinya mahasiswa. Kamu akan diberikan kebebasan untuk lebih explore gitu, eksploitasi kamu juga bisa kemana-mana begitu, akhirnya skill kamu, knowledge kamu itu bisa ditingkatkan begitu. Begitu Mas Juraid? Iya, seperti itu. Nah, ada yang mengatakan bahwa selama ini memang mahasiswa itu terkungkung begitu, artinya tidak mandiri sebelum MBKM ini diberikan. Setuju begitu? Kalau terkungkung sebenarnya itu kembali lagi ke mahasiswanya mau mengeksplor atau tidak. Tapi dengan adanya kebijakan ini, artinya kampus mendukung agar mahasiswa ayo kita eksplor diri seperti itu. Jadi program ini sebenarnya untuk memotivasi mahasiswa. Jadi ya sebagai, kalau dari sudut pandang mahasiswa ya kita jadi, loh kampus tawarkan seperti ini, kenapa tidak kan? Seperti itu. Dari Untar sendiri sosialisasi sudah sampai ke mahasiswa begitu, artinya mahasiswa secara banyak holistik sudah mengetahui program MBKM? Iya, sudah disosialisasikan. Kalau di jurusan elektro ya itu sudah ada yang ikut pertukaran pelajar dengan kampus UNG. Oke, jadi pertukaran pelajar menjadi salah satu item dari MBKM ini. Mas Juraid juga sudah pernah mengikuti pertukaran pelajar itu? Kalau untuk saya kemarin hanya mau membuat kayak riset mandiri seperti itu. Itu juga menjadi bagian sebenarnya di dalamnya. Nah, berbicara tentang riset mandiri, pemirsa, nanti di segmen 2 kami akan menampilkan hasil karya dari Mas Juraid begitu ya. Ini apa itu nanti kita tunggu di segmen 2 ya. Oke, saya kembali ke Bu Dokter dulu. Bu Dokter, selama ini memang dinilai bahwa pembelajaran terutama di kampus-kampus itu dosen memang menjadi sumber utama begitu, Bu. Apakah Ibu setuju? Artinya dengan MBKM ini dosen tidak lagi menjadi sumber utama, mahasiswa ya bisa bebas begitu mencari pembelajaran di masyarakat atau di tempat lain. Iya. Sebenarnya kalau dikatakan sebagai apakah dosen sebagai sumber utama, tidak juga, ya, karena kan artinya kita bicara sebelum MBKM begitu ya, Bu ya? Ya, tidak juga karena saya mengambil contoh di kurikulum teknik elektro ya, kita memang ada mata kuliah kerja praktek. Jadi mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk melakukan kerja praktek selama sebulan sampai 2 bulan ke perusahaan-perusahaan yang tentunya berkaitan dengan ilmu elektro. Nah, di mana tentunya dia bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berada di luar atau materi-materi yang bisa dia dapatkan di lokasi kerja prakteknya tersebut. Namun setelah adanya MBKM ini sepertinya lebih disupport lagi, karena yang tadinya kami hanya menargetkan itu 1 bulan atau 2 bulan, itu sekarang malah sampai 6 bulan. Tapi itu dihargakan dengan setara 20 SKS. 20 SKS. Artinya kalau kita bicara 6 bulan berarti 1 semester, Bu? Iya. 1 semester. Jadi 1 semester akan diberikan kebebasan kepada mahasiswa? Iya, kebebasan dalam hal itu tadi ada 8 pilihan ya, dalam Merdeka Belajar ini. Baik, kalau kita bicara 8 pilihan yang saya catat di sini bisa magang begitu ya, Bu ya? Iya. Praktek kerja, kemudian juga bisa membuat proyek begitu di satu kawasan atau desa. Ada pertukaran pelajar juga, ada riset,
wirausaha, studi independen, proyek kemanusiaan, dan mengajar di sekolah. Ya. Nah, dari 8 ini memang secara keseluruhan pun juga UNTAD mengambil langkah untuk melakukan itu, Bu. Artinya mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari 8 ini. Iya. Kalau dari Universitas Tadulako sendiri itu bertahap ya, bertahap. Yang sementara berjalan ini adalah pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa, permata. Jadi sudah berlangsung, jadi istilahnya ada yang outbound, ada yang inbound. Apa kita sebut dengan permata sakti, Bu? Iya, benar? Iya, bisa saja ya. Iya, karena memang minggu lalu saya juga pun sudah menghadirkan salah satu mahasiswa dari pertanian, yang kemudian namanya memang Permata Sakti, begitu yang saya dengar, karena mahasiswa tersebut melakukan pertukaran pelajar di UGM, begitu, Bu. Nah, jadi memang dari, kalau teknik elektro sudah melakukan apa dari 8 item ini, Bu? Kalau dari teknik elektro sendiri, karena kami juga mengikuti daripada program yang dijalankan oleh Universitas Tadulako yang ditawarkan, jadi alhamdulillah kemarin ada 2 mahasiswa kami yang mendaftar di teknik elektro Universitas Gorontalo ya, untuk mendapatkan perkuliahan, pembelajaran di sana, dan begitu pula dari luar program studi elektro ada yang masuk ke kami. Walaupun memang mungkin dilakukan masih secara daring ya, Bu ya? Ya, secara daring. Jadi nggak harus mata kuliahnya sama. Mata kuliahnya sama. Jadi misalkan dari Universitas Negeri Gorontalo itu mata kuliahnya stabilitas dan dinamika. Di elektro itu nama mata kuliahnya adalah pemodelan dan simulasi. Jadi ada nanti ekivalensi daripada mata kuliah tersebut dengan bobot SKS yang kebetulan ini sama sih, 3 SKS juga. Baik, Bu Dokter, saya coba lebih sederhanakan begini. Jadi dalam satu prodi, misalnya prodi teknik elektro di UNTAD, pertukaran pelajarnya pun juga harus teknik elektro di salah satu universitas di luar UNTAD, begitu? Tidak harus. Tidak harus? Jadi walaupun beda prodi bisa? Bisa. Bisa. Malahan harapan kami sebenarnya istilahnya teknik elektro itu kan aplikasinya banyak. Bisa ke pertanian, gitu, Bu. Bisa. Jadi besok-besok kalau misalnya ada mahasiswa yang lebih tertarik ke implementasi kemana, ya kami lebih support lagi. Jadi nyebrang fakultas bisa, Bu? Bisa, artinya elektro bisa belajar ekonomi, anak ekonomi bisa belajar sospol begitu. Yang penting kan ada keterkaitan, karena di sini tugasnya daripada program studi atau jurusan adalah membuat ekuivalensi daripada mata kuliah tersebut. Nah, ekuivalensi memang dibuat standarnya oleh masing-masing prodi atau masing-masing kampus? Iya, jadi istilahnya sebelum melakukan itu tentu ada pembicaraan dalam hal ini MOU atau perjanjian kerjasama. Jadi kurikulum dari program studi A dan program studi B itu harus dilihat mana sih yang memang bisa sama. Ini merupakan salah satu contoh kecil dari MBKM itu, Bu, ya? Saya kembali ke Jurai. Jurai, kamu melihat memang program yang dibuat oleh Mendikbud kita di tahun 2020 memang harus menjadi, artinya mahasiswa harus support begitu, secara all out begitu. Kalau menurut saya ya mesti, karena pandangan saya pribadi ya, dunia pekerjaan itu tidak ada yang menggunakan satu bidang ilmu, dia ada combine seperti itu. Jadi misalnya orang yang suka kayak buat project tentang elektronika, dia juga harus tahu tentang desain seperti itu. Jadi selalu ada keterkaitan. Jadi dengan adanya program seperti ini, jadi kita bisa cocok-cocokkan mana ini ekuivalensinya dapat seperti yang dijelaskan tadi. Berarti memang dari Jurai sendiri sama teman-teman sangat setuju dengan program MBKM. Kalau saya mencatatkan sebenarnya ada 3 kata begitu, Bu. Jurai, beraksi, berkolaborasi, dan berkreasi. Nah, apa yang bisa kamu tanggapi dari ketiga hal ini? Jadi kalian memang nanti harus punya aksi, kemudian kalian harus kolaborasi seperti yang kamu kata tadi, ada combine, ada kombinasi, dan ada kreasinya begitu. Apa yang kemudian ingin dicapai? Kalau yang ingin dicapai ya tujuannya bagaimana mahasiswa ini bisa terjun langsung ke masyarakat. Kolaborasi itu bukan hanya sebatas dengan kampus. Dari apa yang ditawarkan dari MBKM ini, kita bisa kolaborasi dengan baik BUMN, BUMD, bahkan yang ditawarkan oleh kampus itu kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat, terjun langsung di masyarakat, melihat apa permasalahannya. Dan saya rasa ini membantu kita untuk menumbuhkan baik hard skill, soft skill kita sebagai mahasiswa. Jadi bukan hanya duduk memperhatikan materi, hanya belajar teori, tapi kita juga
bisa mengaplikasikan apa yang kita dapat, bukan nanti setelah keluar dari kampus, tapi selama kita menjadi mahasiswa kita sudah bisa melakukan hal tersebut. Sebelum MBKM ini diberlakukan, memang selama ini kalian lebih fokus banyak belajar gitu, artinya duduk saja di kelas mendengarkan dosen begitu. Untuk ya mungkin hanya praktikum, kayak turun ke masyarakat ya KKN, tapi dampaknya tidak signifikan. Bayangkan seperti 1 semester kita berada di masyarakat, itu pasti banyak hal yang bisa kita eksplor daripada KKN pada umumnya yang hanya 1-2 bulan. Jadi seperti itu, jadi kita punya lebih banyak waktu, jadi kita bisa adaptasi, semakin bisa kita melihat apa sih permasalahan yang ada di masyarakat, dan itu kamu bisa implementasikan begitu anak-anak mahasiswa sekarang ya. Baik, Bu Dokter, kalau kita melihat memang apa yang kemudian harusnya memang menjadi sumber pengabdian PT ataupun juga universitas begitu kepada masyarakat, Bu. Artinya memang masyarakat butuh nih tenaga-tenaga muda dengan waktu yang lebih lama, tidak hanya KKN saja, tapi bisa 1 semester, 2 semester begitu, Bu. Ya, jadi kalau kebutuhan masyarakat sekira banyak ya, sekira banyak. Jadi salah satunya caranya untuk mendapatkan apa masalah yang bisa diselesaikan itu ya dengan praktek tadi. Misalnya KKL membuat salah satu kegiatannya adalah pengabdian di masyarakat desa melalui KKN tematik. Jadi yang tadinya KKN hanya sebulan, tentu kan itu istilahnya nggak terasa ya. Nah, dengan 6 bulan ini tentu kondisi masyarakat akan lebih tergali. Ketika dia kembali ke kampus, itu bisa terlapor ke kami bahwa ada loh masalah seperti ini. Dan ini akan mulai kapan diberlakukannya, Bu? Kemarin saya lihat itu sudah di UNTAD sendiri ada untuk konsep ke KKN tematik. Saya mungkin ini akan sudah berjalan. Akan berjalan, baik. Iya. Baik, Ibu Dokter dan Juraid, kita tahan dulu, kita akan break dulu. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalaninya untuk hari ini. Dan pemirsa, kita kembali di Forum Mahasiswa Bijak dengan tema yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Dan sudah hadir, ya saya perkenalkan kembali yaitu Ibu Dr. Yuli Asmi Rahman, dosen Teknik Elektro UNTAD, dan juga Muhammad Juraid, mahasiswa Teknik Elektro UNTAD. Tadi di segmen 1, kita sudah banyak membahas tentang tanggapan dari dosen dan tanggapan juga dari mahasiswa, seperti apa MBKM sosialisasinya di UNTAD dan apa yang kemudian akan menjadi supporting begitu dari masing-masing kedua pihak ini. Dan secara kesimpulan saya memang bisa menyimpulkan bahwa baik dari perwakilan dosen ataupun juga mahasiswa sangat setuju dengan dikeluarkan kebijakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Bapak Nadiem Makarim tentang Merdeka Belajar dan juga Kampus Merdeka. Nah, kali ini pemirsa saya akan memperlihatkan kepada Anda salah satu dari 8 item begitu yang kemudian akan menjadi gagasan utama dari MBKM ini, dan kali ini saya akan sangat spesifik untuk membahas tentang riset yang sudah dilakukan oleh Juraid begitu, dan kalau tidak salah ini pernah dilombakan. Nah, saya langsung ke Juraid. Juraid, ini pernah dilombakan risetmu, ya? Di mana dan kapan? Pertama itu event di Fakultas Teknik, itu diikut sertakan. Kemudian yang selanjutnya lomba inovasi teknologi yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Elektro PPV Universitas Halu Uleo, Sulawesi Tenggara, Kendari ya? Kendari. Jadi pas ikut yang di Kendari itu yang diadakan daring, alat ini meraih peringkat 3. Menjadi juara ketiga itu nasional? Iya, kategorinya nasional. Iya. Dan kamu jadi juara ketiga bersama tim atau Juraid sendiri? Itu ada tim, ada bersama tim. 1 orang teman saya. Baik, namanya adalah CNC, ya. CNC itu adalah Computer Numerical Control. Juraid bisa langsung ke depan. Kita akan melihat pemirsa apa yang akan menjadi, bagaimana kamera boleh? Posisinya ya, ya kita akan melihat ini praktek yang dilakukan oleh Juraid begitu, secara akan memperlihatkan kepada Anda secara visual. Ini riset yang dinamakan dengan CNC ya, Bu Dokter ya. Nah sambil Juraid mempersiapkan, Juraid tapi masih bisa ngomong dengan saya ya? Bisa. Tidak terganggu ya? SOP-nya kalau begini bisa ngobrol nggak dengan orang?
Bisa? Dia operasi sendiri dia. Enggak, tapi dari kamu sebagai operator bisa? Kalau sementara Jangan kamu harus fokus begitu? jangan, harus fokus. Harus fokus? Iya. Jurai tidak standby di sini? Enggak perlu? Dia operasi sendiri dia. Oke. Karena otomatis. Oh, baik. Ya. Otomatisasi ya? Iya. Otomasi ya kita sebut ya? Oke, ini akan membuat apa begitu, Jurai? Ini yang mau dicetak ini logo TVRI. Oke. Jadi prinsip kerjanya dia untuk buat pola. Sebenarnya ini kan masih dalam tahap prototype. Yang kami fokuskan ialah sistemnya, bagaimana dia mampu mengontrol peralatan-peralatan. Ini kalau yang ini kita pakainya laser. Jadi ini CNC laser ya. ya? Oke. Dan CNC laser ini pemirsa akan bekerja untuk membuat pola atau ukiran nantinya akan menjadi logo TVRI begitu. Ya. Oke, Jurai bisa dijelaskan item-item penting yang harus kita ketahui dari CNC laser ini apa saja? Yang bergerak ini, saya mulai dari yang bergerak ini apa namanya? Yang bergerak itu kalau kita sebutnya itu motor. Kalau yang lazim didengar itu dinamo ya. Ya seperti itu. Kemudian komponen utamanya adalah sistem kontrolnya, ini ada di bagian dalam. Kemudian dalam berarti di dalam box ini di dalam begitu box ini ya, itu sistem kontrol. Kemudian alat kerjanya laser dia yang digunakan. Jadi sebenarnya CNC itu dia sistem untuk mengendalikan laser ini dia. Jadi CNC itu sistem mengendalikan laser. Iya. Settingan alat ini dibuat oleh kalian sendiri juga? Iya, kita rancang mulai dari desain sampai buat programnya seperti itu. Ini karena masih tahap prototype, ada keterbatasan seperti aplikasi, karena itu bukan basic kami sebagai mahasiswa jurusan teknik elektro. Jadi kedepannya ya mungkin akan kolaborasi nantinya dengan. Nah, ini salah satu contoh MBKM itu, kolaborasi atau kombinasi. Betul. Yang seharusnya dipegang oleh mahasiswa untuk aplikasi. Dia, informatika, kalau di Untat itu teknik informatika itu yang seperti itu, dia artinya berkutat dengan program-program komputer seperti itu. Baik, jadi inilah Bu contoh sederhana MBKM, adanya kolaborasi antara mahasiswa teknik informatika dan teknik elektro begitu. Iya. Baik, Bu Doktor, melihat perkembangan inovasi anak-anak Ibu begitu atau mahasiswa Ibu yang sampai dilombakan dan menjadi juara 3 untuk skala nasional, apa bangganya seorang dosen begitu Bu? Iya, tentu sangat bangga. Karena pertama ini belum sebagai riset akhir mereka, ini belum tugas akhir, tapi masih bagian dari produk mata kuliah tugas besar. Jadi mereka itu ada mata kuliah robotika, dan salah satu produk atau karya dari tugas besar itu adalah ini. Dan ketika dilombakan menang, ya. Jadi istilahnya mahasiswa pun ternyata bisa berinovasi, mencari otodidak sendiri untuk mempelajari seperti ini. Dan diharapkan dengan ada MBKM ini bisa menjadi bagian daripada kegiatan 8 kegiatan itu, yaitu riset. Jadi salah satunya riset. Jadi mereka tidak hanya dihargakan dengan robotika, mata kuliah robotika 3 SKSI tersebut, tapi ya ke depan mungkin bisa dihargakan karena dia sudah sampai ke event nasional. Mungkin ada beberapa mata kuliah yang bisa diekuivalensikan. Oke, walaupun memang ini melalui daring ya. Iya. Oke, Jurai sudah selesai? Ya, ini sudah selesai. Sudah finish ya? Iya. Ini membutuh waktu berapa menit sih tadi? Kalau dihitung? Sekitar 2 menit, ini ada di layarnya. Ya, 2 menit. Itu apa yang kamu tunjukin di situ? Mungkin bisa dijelaskan? Oh, itu timernya ya? Ada timer ya. Berapa menit Jadi itu? Bisa nggak kita lihat? Ini berapa itu? Di mana? Ini Jurai? ada 2 menit. Jadi ini semua sistem informasinya itu kita pakai bahasa Indonesia semua. Jadi untuk memudahkan pengguna juga nanti. Baik. Jurai dipegang aja, dipegang dulu dan bisa ditampilkan di kamera dulu. Jadi hasilnya ini, silakan duduk Jurai. Dihasilkan, menghasilkan logo TVRI. Bisa kita kasih tepuk tangan dulu dong. Ya. Oke, terima kasih. Coba saya pegang gitu ya. Nah, tapi memang ini kan sudah ada desain yang dimasukkan ke dalam memory card ya sebelumnya ya. Artinya tidak serta-merta langsung jadi begini dong ya kan. Nah, itu gimana prosesnya itu? Simpelnya kayak mau pakai printer biasa pada kertas. Jadi sesimpel itu yang ditawarkan. Hanya saja di sini kita tidak butuh lagi ada laptop atau komputer yang terhubung langsung ke alat. Jadi dia sistemnya mandiri dia. Jadi kita hanya modal SD card langsung cetak seperti itu. Oke. Secara
besar kegunaan CNC ini apa sih sebenarnya? Ini kan kalau kita bilang kan proses cutting ya. Iya. Ini kita namakan cutting. Kalau ini masih istilahnya engraving, dia menggores. Iya. Oke. Kalau cutting dia sampai tembus dia. Oke, jadi kalau cutting sampai tembus gitu. Iya. Nah, tapi secara lebih besar lagi atau lebih tinggi lagi gitu, skala dari CNC ini bisa membuat apa saja sih sebenarnya? Ini sebenarnya lazim digunakan di dunia industri seperti itu. Jadi dia untuk membuat benda dari material mentah seperti misalnya blok logam, kita cetak menjadi gear itu menggunakan CNC bisa. Tapi kalau kita tarik lagi sampai ke bawah ke masyarakat, ini bisa menjadi alat untuk usaha mikro seperti itu, buat gantungan kunci, souvenir seperti itu. Jadi alat ini secara sederhana kalau di masyarakat bisa pakai untuk membuat gantungan kunci gitu, souvenir. Iya, souvenir. Ini gimana kemudian kamu bersama teman-teman bisa membuat, karena ini settingannya, komponennya juga kalian yang buat kan? Iya. Iya, kalian yang buat begini atau dibantu oleh? Ini yang pertama itu dibimbing oleh salah satu dosen di jurusan Teknik Elektro. Kemudian ada juga bantuan dari Himpunan Mahasiswa Elektro. Jadi elemen-elemen yang ada di jurusan itu turut serta dalam membantu kami membuat hal ini. Artinya dari awal proses ini sampai kemudian bisa menghasilkan karya-karya seperti tadi, begitu saya tampilkan lagi contohnya. Ini memang original begitu, creation dari kalian sendiri ya? Iya. Dan ini yang dilombakan kemarin? Iya. Oke, yang dilombakan kemarin lebih kemana begitu? Kemarin itu tentang bagaimana kita menjawab tantangan di dunia industri. Jadi kami rasa alat yang kami buat ini cocok untuk menjawab hal-hal seperti itu. Tapi ketika kita tarik lagi, sebenarnya alat ini banyak sekali kegunaannya. Iya, dan ini sangat bisa diaplikasikan, diimplementasikan ke masyarakat begitu. Jadi memang salah satu yang menjadi tujuan atau yang ingin dicapai dari MBKM adalah bagaimana mahasiswa ini bisa berkontribusi begitu kepada masyarakat ya. Oke, saya kembali ke Bu Doktor. Bu Doktor, kombinasi kontribusi begitu. Jadi artinya memang sekarang mahasiswa itu kita tahu agent of change, agen perubahan. Artinya agen perubahannya tidak hanya di kampus saja, tapi bagaimana kemudian bisa menjadi agen perubahan di lingkungan begitu. Gimana menurut Ibu? Iya, betul sekali. Jadi kalau agent of change ini mahasiswa itu mampu membawa perubahan ke masyarakat. Dia mampu istilahnya sebagai jembatan dari perguruan tinggi ke masyarakat. Jadi ilmu yang mereka dapatkan bisa diaplikasikan membantu apa sih yang ada real terjadi masyarakat. Jadi seperti tadi yang dipaparkan oleh Jurait, jadi alat nanti ini walaupun memang dari masih skala prototipe, kalau dikembangkan ini tentu akan menjadi istilahnya bisa membantu lah, misalnya ke pelatihan ke pemuda putus sekolah atau ke Karang Taruna atau mungkin ke tidak harus pemuda tapi ke level pelajar yang istilahnya tingkat SMP atau tingkat SMA itu bisa jadi mampu mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan ke masyarakat. Nah, Jurait yang diharapkan begitu. Jadi Jurait pun juga sudah merasa menjadi agent of change begitu di masyarakat dengan membuat alat seperti ini. Mungkin nggak mau memuji diri sendiri ya. Tapi kali ini saya kasih apresiasi, saya yang puji ke teman-teman dari Teknik Elektro begitu ya. Tapi ada rencana ini bisa dipublikasikan kepada adik-adik SMK mungkin ya, yang ada jurusan teknik atau kepada masyarakat begitu? Kalau dapat momentumnya ya siap-siap saja untuk melakukan, karena kita juga di sini kan berbagi ilmu, apa yang kita dapat, apa yang kita buat, kita sebarkan ke yang lainnya, khususnya apalagi adik-adik yang masih SMP, sekolah, mau masuk perguruan tinggi, siapa tahu nantinya tertarik juga dengan bidang elektro kan. Tapi memang benda-benda seperti ini memang bisa dikomersilkan ya, artinya akan punya harga jual yang baik dan bagus begitu. Kalau secara harga, jika dibandingkan dengan CNC yang ada di pasaran, yang kami buat ini tergolong murah seperti itu, dapat dijangkau dengan dimensi cetak yang sebesar ini, itu tergolong murah lah untuk pengusaha-pengusaha mikro seperti itu.
Ini kalau tidak salah tadi kita sudah ngobrol sebelum kita live begitu, 3,5 watt ya? Iya. Itu daya laser. Daya lasernya. Iya. Sebenarnya ada tipe laser yang lainnya seperti laser CO2 itu biasanya digunakan untuk cutting kain. Jadi perusahaan tekstil biasa pakai yang seperti itu. Jadi fokus kami memang sebenarnya sistem CNC-nya untuk mengendalikan sistemnya tadi. Iya, mengendalikan peralatan baik itu laser atau peralatan lainnya. Jadi yang kami fokuskan di sini memang murni sistemnya seperti itu. Terkait dengan apa yang nantinya mau laser kah atau apa, laser daya berapa, itu bisa nanti ditingkatkan, di-upgrade sesuai dengan kebutuhan apa yang akan diolah, apa yang akan dibuat seperti itu. Ini terhubung dengan komputer juga? Kalau secara pengoperasian dia tidak terhubung, hanya saja apa yang akan dicetak harus diolah di komputer dulu, baru dimasukkan lewat memory card tadi. Berarti kayak tadi logo TVRI ini itu sudah diolah di komputer dulu, kemudian akhirnya dimasukkan di memory card dan kemudian jadi ukirannya begitu ya. Oke, Juraid, kalau bisa dikasih tahu kemarin dapat hadiah apa? Juara 3. Itu rahasia nih. Ya, rahasia. Tapi ada nominal juga dong ya. Sertifikat sama pengalamannya. Ada pengalamannya, walaupun lombanya dilakukan secara daring ya. Oke, kita berharap begitu. Semoga kedepannya ini masa pandemi, kita nggak tahu kapan berakhir, Bu. Tapi paling tidak lebih bagus ketika kita lihat uji coba langsung begitu ya. Oke, Bu Dokter, MBKM tentunya akan sangat mengatur dan memberikan kebebasan ruang kepada mahasiswa untuk bisa berinovasi gitu. Oke, apa yang ingin Ibu sampaikan begitu kepada mahasiswa? Ayo kita bergerak begitu untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Karena saya tahu mahasiswa Indonesia pun juga tidak kalah begitu. Mahasiswa Sulawesi Tengah, mahasiswa Palu pun juga tidak kalah begitu dengan di luar. Gimana menurut Ibu? Iya. Jadi ini sebenarnya tantangan juga. Jadi keluar dari tempurung, keluar dari dunia yang membuat kita nyaman. Jadi out of comfort zone kita gitu ya. Jadi istilahnya mungkin keseharian hanya kuliah dalam kelas. Bagaimana kita bisa mengeksplor? Karena itu tadi dunia kerja, terus industri dan apalagi yang terkait dengan masa depan ini kita harus mempersiapkan. Nah, kita punya sisi bargaining dari, kalau saya berbicara dari teknik elektro, sisi bargainingnya sangat besar. Kenapa? Karena kita satu-satunya yang ada di Sulawesi Tengah. Sehingga kesempatan oleh mahasiswa ini untuk bagaimana memperkaya diri sendiri, memperkaya dalam hal ketika dia sudah selesai, siap kerja. Karena dari program 8 program ini, kalau istilahnya mau dimaksimalkan, tentu sangat wah ya, karena tujuannya sendiri adalah menyiapkan daripada alumni ataupun yang siap dengan pangsa pasar yang ada. Karena dia sudah bergelut, misalnya dia magang, dia sudah tahu kondisi apa, sehingga bisa saja ketika dia magang, talent-talent itu sudah langsung dilirik oleh perusahaan seperti itu. Jadi sekali lagi maksimalkan. Jadi kemarin memang butuh usaha ya. Mereka kayak, aduh Bu, gimana nanti kalau saya dengan dosen ini? Dicoba dulu seperti itu. Karena kan yang mengikuti ini juga tidak asal mengirim, mereka juga mengikuti seleksi yang sudah ditetapkan oleh universitas. Bu Dokter, dengan karya-karya ini bisa menjadi link and match. Iya, betul. Perguruan tinggi bersama dengan dunia usaha, dunia industri, gitu. Iya, betul. Dan inilah memang yang salah satu latar belakang daripada MBKM itu. Ada link and match antara perguruan tinggi dengan industri, seperti itu. Jadi ya mungkin dalam sisi ini karyanya masih dalam bentuk prototipe. Tapi setidaknya ini bisa menjadi cikal bakal, sehingga bisa saja mungkin ada yang melirik atau gimana. Jadi informasi tambahan, jadi mahasiswa kami juga kemarin ada yang ikut IPT, inkubator bisnis itu, dan setelah mengikuti kegiatan tersebut ikut lagi dengan kegiatan yang diadakan oleh XL, dan ternyata dari perusahaan Excel sendiri ya, perusahaan komunikasi itu tertarik. Jadi ada di sini proses link and match dari perguruan tinggi, khususnya prodi ya, dengan pihak industri. Juraid, kenapa mahasiswa harus selalu memberikan inovasi yang baru? Bagaimana ya, kalau saya tarik ke misalnya jurusan saya, teknik elektro,
setiap saat teknologi selalu berkembang. Oke. Apa yang kita Dinamikanya. pelajari hari ini mungkin saja di luar sana sudah berkembang. Jadi kenapa kita harus selalu berinovasi? Kita harus mendorong batasan kita bahwa ayo cari lagi karena semakin kesana, semakin kemari, dunia luar itu sudah jauh berkembang. Bisa jadi apa yang kita dapatkan di kampus, begitu kita lulus sudah ada lagi yang lebih baru. Jadi makanya sejak kita masih mahasiswa ya harus selalu berinovasi, harus selalu berkarya, harus selalu mendorong diri kita bahwa ayo cari lagi ilmu baru seperti itu. Tadi di segmen awal saya sempat dengar kamu mengatakan harus hard skill, soft skill seimbang, gitu. Ya. Bisa nggak dielaborasi menurut tanggapan kamu begitu? Kenapa mahasiswa sekarang di era MBKM ini harus punya hard skill yang baik, soft skillnya juga, attitude-nya pun juga harus baik? Kalau hard skill itu kan secara teknis ya, ilmu yang kita kuasai seperti itu. Jadi kita harus bisa secara profesional begitu dimanapun itu, baik di kampus, kerja, di luar, berinteraksi dengan masyarakat. Dan pada saat itu juga kita perlu soft skill, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan berbagai pihak. Jadi keduanya itu harus seimbang seperti itu agar mahasiswa ini bisa beradaptasi di mana saja seperti itu. Dan saya pribadi melihat dan memberikan apresiasi bahwa teman-teman teknik elektro ini sudah punya modal begitu untuk hard skill dan soft skillnya dengan menciptakan alat. Ada wacana begitu, rencana bisa dikomersilkan mungkin ini? Kalau membuat dengan jumlah yang banyak kemudian dijual gitu, ada? Masih mau lihat bagaimana peluang pasar nanti ke depannya, karena ini masih prototipe, kita masih harus sesuaikan lagi apa kebutuhan secara spesifik seperti itu. Baik, oke. Bu Doktor, di Untar sendiri fasilitas pendukung untuk MBKM ini pun juga sudah terus berkembang, artinya banyak begitu, Bu? Ya, sambil ya. Jadi kesiapannya tentu yang pertama adalah kurikulum. Kurikulum. Jadi kita harus menyiapkan bagaimana kurikulum itu misalnya dengan perguruan tinggi atau prodi yang lain bagi diekuivalensikan. Dan yang kedua juga tentunya sarana prasarana. Dan sekarang sambilan MBKM ini berlangsung bekerja sambil juga teknik elektro begitu, atau Untar mempersiapkan alat-alatnya. Fakultas teknik secara general menyiapkan untuk ke situ. Oke, Jurait, dengan begini berarti bisa dikatakan SDM kalian pun juga akan bisa bersaing begitu ya? Ya, insya Allah. Ya. Harus semakin berkembang. Ya, dan ini bisa menjadi percontohan, motivator untuk adik-adik kelas kalian. Ada rencana ke depan lagi untuk proyek-proyek selanjutnya? Mungkin ingin menyelesaikan studi saja dulu. Mungkin mengubah ini ya, jadi 3D ya. Sekaligus ini kedepannya juga masih ada satu proyek untuk membuat printer 3D. Jadi itu maaf, saya sebagai orang awam namanya CNC juga begitu atau beda lagi? Sistemnya sama, prinsip dasarnya CNC. Hanya saja perbedaan itu tadi kan CNC ini untuk mengendalikan peralatan. Printer 3D peralatannya yang berbeda, sistemnya yang sama seperti itu. Jadi ini proyek yang akan dilakukan ke depan. Iya. Kapan kita bisa tunggu proyek ini dan nanti diundang lagi? Untuk saat ini masih tahap desain. Masih baru rangka sih. Jadi ya nantilah ke depannya. Jurait menjadi technician ya, atau saya nggak tahu sebutannya technician mekanik atau apa begitu ya, artinya orang yang sangat punya hard skill ketika menggunakan sistem ini kan memang butuh yang namanya konsentrasi begitu ya. Artinya kamu selalu menjaga konsentrasi kamu dan fokus kamu ketika melakukan hal ini ya. Misalnya nggak mau diganggu nih kalau lagi kerja, apakah sampai begitu juga? Karena ini juga salah satu hobi. Hobi juga. Jadi ya hobi. Jadi kalau memang fokus ke situ ya fokus seperti itu. Susah untuk kayak tengok-tengok yang lain. Fokus jadi memang ke situ memang karena hobi, baik dibuat enjoy dan menyenangkan. Baik, yang terakhir Bu Dokter, kesimpulan dari Bu Dokter apa yang harus kita tanggapi dari MBKM sekali lagi begitu Bu, dan bagaimana kemudian mahasiswa ini bisa akan sangat bebas belajar, merdeka belajar dengan mengembangkan yang mereka miliki. Baik. Jadi program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka tentunya menjadi suatu
jawaban dari apa sih yang selama ini mungkin menjadi baik dari sisi perguruan tinggi, baik dari sisi industri maupun juga dari terlebih lagi dari sisi prodi yang menghasilkan alumni. Jadi dengan kebijakan ini tentu sangat memberikan aura positif ke depan. Jadi sekali lagi 8 kebijakan ini kalau tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin tentunya akan bagaimana sekali ya. Jadi kembali ke mahasiswa dan kembali ke sisi SDM-nya juga dari sisi dosen dan sisi perguruan tinggi bagaimana untuk sama-sama menyiapkan kebijakan ini untuk berjalan dengan lancar. Baik, kita berharap agent of change mahasiswa UNTAD khususnya Teknik Elektro ini bisa berkontribusi banyak di masyarakat. Terima kasih Bu Dr. Yuli Asmiraman, dosen Teknik Elektro UNTAD. Terima kasih Muhammad Juraid. Salam buat teman-teman ya yang juga sudah membawa diri ya mahasiswa Teknik Elektro UNTAD dan semoga bisa menyelesaikan studinya di kampus UNTAD. Dan pemirsa, inilah yang menjadi akhir dari Forum Mahasiswa Bijak. Tentunya kami akan terus menghadirkan topik-topik dan menghadirkan mahasiswa serta dosen yang sangat memiliki inovasi dan kreativitas untuk melakukan pengabdian di masyarakat. Saya Julius Efrain pamit. Kita akan bergabung bersama TVRI Nasional untuk program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.